Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Intan Kurniati. Saya dari kelas MA 20C18, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul Moneyball pada tahun 2011. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari film tersebut. Moneyball ini adalah sebuah film drama olahraga yang berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Ben Miller, sedangkan naskahnya ini ditulis oleh Stephen Zaillian bersama dengan Aaron Sorkin. Film ini dibuat berdasarkan buku karya Michelle Weiss dengan judul yang sama yang diterbitkan pada tahun 2003. Film Moneyball ini mengisahkan tentang seorang manajer sebuah tim baseball kecil bernama Oakland Athletics pada musim 2002 yang berusaha mengumpulkan pemain-pemain buangan untuk membuat suatu tim yang tangguh. Pada film ini, Brad Pitt berperan sebagai seorang manajer bernama Ben dan ditemani asistennya Peter Brand yang diperankan oleh Jonah Hill. Mereka berdua mencoba mendobrak cara lama dalam menemukan pemain baseball yang handal. Mereka mencoba menggunakan metode baru, yaitu dengan memakai pendekatan statistika. Moneyball ini tayang perdana di Toronto International Festival Film pada tahun 2011 dan kemudian dirilis secara resmi di layar bioskop di Amerika Serikat pada tanggal 23 September 2011. Film ini kemudian menuai pujian dari para kritikus. Tak hanya itu, film ini juga berhasil mendapatkan 6 nominasi pada ajang bergengsi Academy Award atau disebut dengan Oscar. Beberapa di antaranya termasuk dalam kategori Best Picture, Best Adapted Screenplay, Best Actor untuk Brad Pitt, dan Best Supporting Actor untuk Jonah Hill. Moneyball ini juga berhasil meraih kesuksesan finansial dengan menghasilkan keuntungan sebesar 110 juta dolar dengan bermodalkan budget produksi ini kurang lebih dari 50 juta dolar. Billy Ben adalah general manager dari tim baseball Oakland Athletics. Billy Ben ini sedang gusar karena timnya ini mengalami kekalahan dari New York Yankees di American League Division Series pada tahun 2011. Masalah ini semakin rumit setelah pemain-pemain bintang timnya satu persatu ini hengkang. Nah, dia pun harus memutar otak untuk membentuk tim yang baru di musim baru pada tahun 2002. Ketika sedang mengamati pemain di Cleveland Indians, Ben ini bertemu dengan Peter Brand, seorang lulusan ekonomi dari Yale University dengan ide yang sangat radikal. Dia membuat metode perhitungan harga pemain ini berdasarkan statistik pemain ketika bertanding. Nah, metode ini dinamakan sebagai sabermetrics. Dan ini itu akan menghitung performa pemain kemudian memprediksi harga transfer sang pemain. Ben pun ini menguji ide Brand dengan menyuruh Brand ini menilai karir Ben ketika masih bermain. Sebagai pemain profesional yang Ben ini yang tidak cemerlang-cemerlang amat ya. Nah, metode Brand ini membuatnya mengetahui keunggulan Ben padahal dia sama sekali tidak mengikuti yang namanya itu baseball. Ben tidak punya pilihan lain, terlebih tim asuhannya ini sedang mengalami masalah finansial. Merasa tertarik dengan metode yang dijelaskan oleh Brand, Ben langsung merekrutnya menjadi asisten GM. Para pencari bakat pemain ini tidak setuju dengan metode Ben yang merekrut pemain seperti itu. Ben ini langsung mengambil tindakan dengan memecat kepala pencari bakat pemain itu. Nah, Grady Fusion ini yang menilai Ben sedang menghancurkan Oakland Athletics. Bukan hanya itu, pencari bakat yang mempertanyakan keputusan Ben juga, pelatih Oakland Athletics yaitu Art Howe bertindak sama. Mereka tidak menyetujui cara Ben tersebut.
Ben dan Ho ini berdebat sampai Ho memutuskan untuk memilih pemain tampil dengan caranya yang tradisional. Awal musim dimulai, Oakland Athletics bermain jauh lebih dari harapan. Brand menyatakan bahwa sampel yang ada terlalu kecil untuk menyimpulkan metodenya ini tidak berfungsi. Nah, Ben harus meyakinkan lagi pemilik Oakland Athletics ini, Stephen Scott, untuk tetap menggunakan metode baru ini. Bahkan, Ben pun mengambil langkah berani dengan menukar dua pemain intinya dengan pemain yang dianggap mediocre. Nah, setelah itu keputusan berani Ben ini bukannya tanpa alasan, tetapi Brand menjelaskan secara mendetail pemain-pemain mana saja yang bisa dilepas serta siapa saja penggantinya. Dengan mendatangkan pemain yang kompeten untuk memenangkan pertandingan ini, Oakland Athletics akan selamat secara finansial. Di sisi lain juga, prestasi yang dituju pun masih bisa tercapai. Nah, Ho pun mau tidak mau harus memainkan pemain yang ada, termasuk pemain-pemain yang direkrut Ben atas saran Brand. 3 pekan kemudian, posisi Oakland mulai menanjak. Ben ini kembali mengambil keputusan berani dengan melepas 1 pemain kunci di hari terakhir transfer. Hal itu tidak mengganggu performa timnya yang menang 19 kali secara berturut-turut. Ben ini punya ritual tidak mau menonton langsung pertandingan baseball tersebut. Nah, setelah itu anaknya mengajak Ben menonton pertandingan. Kebetulan pertandingan akan jadi penentu. Apabila dimenangkan Oakland Athletics, mereka akan memecahkan rekor sebagai tim pertama yang berhasil menang 20 kali berturut-turut. Di sisi lain, Ben pun menyatakan bahwa Sabermatrix penemuan Brand hanya akan disebut berhasil apabila memenangkan World Series. Namun, Oakland Athletics kembali kalah di akhir musim. Kali ini melawan klub Minnesota Twins, dan Billy pun kecewa, percaya bahwa tidak ada waktu yang singkat dari kejuaraan yang dianggap sukses. Setelah itu, ia dihubungi oleh pemilik dari Boston Red Sox yang menyadari bahwa metode Sabermatrix-nya ini adalah masa depan untuk baseball. Nah, Billy menolak tawaran sebagai manajer umum Boston Red Sox terlepas dari gajinya kurang lebih 12,5 juta dolar yang akan menjadikannya manajer umum dengan gaji tertinggi dalam sejarah olahraga. Ia kembali ke Oakland Athletics ketika sebuah epilog mengungkapkan bahwa 2 tahun kemudian Boston Red Sox ini akan memenangkan World Series pada tahun 2004 dengan menggunakan metode yang dipelopori oleh Oakland Athletics tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang suatu pertanyaan dengan pertanyaan, adakah penggunaan statistika dalam film tersebut? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Ada, yaitu metode statistika Sabermatrix tersebut. Nah, sedikit spoiler tentang Sabermatrix ini adalah teknologi yang digunakan untuk melihat kemampuan seorang atlet secara objektif berdasarkan statistik pertandingan yang dimilikinya. Dari angka-angka inilah bisa dilihat mana pemain yang hebat tapi memiliki harga yang murah. Bahkan bisa digunakan juga untuk memprediksi atlet di masa depan. Nah, analisis secara empirik ini berdasarkan data-data statistika pemain di event terdahulu yang dicatat dan dianalisis sehingga diperoleh nilai atau value pemain terhadap pemain lainnya. Selanjutnya ini dihubungkan dengan nilai gaji dan transfer antar pemain baseball profesional. Nah, inilah yang selanjutnya disebut dengan Sabermatrix. Sabermatrix ini sebenarnya merupakan akronim dari SABR atau Society for American Baseball Research. Analisis statistik empirik ini yang digunakan oleh Bill Ben dalam merekrut pemain yang profesional melepas pemain yang ada untuk menjaga agar timnya mampu memenangi pertandingan dengan budget yang terbatas di sepanjang musim tahun 2002.
Diawali dengan keresahan Billy dengan sistem pengelolaan pemain bisbol selama ini, yakni tim dengan anggaran terbatas akan selalu kalah dengan tim yang kaya. Nah, tim yang kaya ini akan mengambil pemain potensial dari tim anggaran yang terbatas. Saat Billy bertemu dengan Peter Brand, Billy ini menyadari sistem pengelolaan baseball ini harus berubah atau akan binasa. Peter Brand yang seorang lulusan ekonomi dari Yale University ini memperkenalkan penggunaan analisis statistik dalam permainan baseball, yakni dalam rekrutmen pemain dan susunan pemain. Konsep itu dinamakan dengan Moneyball. Nah, konsep ini belum dilakukan sebelumnya di dunia baseball, yakni memanfaatkan data dan statistik untuk mencari pemain yang undervalue. Apa itu undervalue? Undervalue ini berarti sebuah penjualan dengan harga dengan harga yang lebih rendah daripada harga intrinsiknya. Nah, yang mana nilai atau harga intrinsiknya ini bisa dibuat oleh suatu perusahaan berdasarkan cash flow. Rekrutmen pemain ini dilakukan dengan mendatangkan pemain-pemain veteran dan pemain tanpa klub atau disebut dengan free agent. Nah, hipotesanya di sini adalah satu tim kecil bisa mengalahkan sistem yang mapan jika bermain pintar. Nah, teman-teman, seperti itu penjelasan dari penggunaan statistik dalam film Moneyball tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan, apakah saya setuju dengan metode Billy Band ini yang dalam mengelola Oakland Athletics ini mengutamakan data tertulis daripada subjektivitas pelatih yang berpengalaman. Oke, di sini kita bahas. Sebagai sebuah konsep, Moneyball ini sudah memperlihatkan lubang-lubang teoritisnya. Nah, ini hal yang wajar karena ilmu pengetahuan ini tidak akan pernah kebal daripada bug. Bahkan ilmu pengetahuan ini dengan tegas menyatakan bahwa satu konsep hanya bisa bertahan sampai ada konsep lain yang bisa membantahnya. Nah, dengan itulah ilmu pengetahuan harus terus terbarukan karena selalu membuka diri pada temuan-temuan baru yang membantah atau bahkan membatalkan keabsahan temuan-temuan lama ini. Ilmu pengetahuan ini berkembang karena dapat dibuktikan dengan salah. Masalahnya bukan pada konsep Moneyball ini sudah benar atau salah. Pendekatan yang dilakukan oleh Billy Band ini berdasarkan konsep sabermetricsnya Bill James telah mengubah paradigma lama di dunia baseball ini tentang bagaimana merekrut, meraih, maupun memberi value terhadap pemain pro. Nah, jika dahulu pencari bakat hanya melihat data stolen base, run battle in, dan battling average sebagai dasar dalam permainan, kini indikator seperti on base percentage, slugging percentage, ini adalah indikator terbaik dalam merekrut dan menilai para pemain tim baseball. Nah, jika ditanya saya setuju, maka jawabannya adalah setuju. Karena apa? Kita harus garis bawahi. Karena metode ini merubah paradigma lama. Berarti dalam konsep ini, Bill Band ini bisa menciptakan suatu konsep yang baru. Maka dari itu saya setuju dengan metodenya yang disebut tertulis daripada subjektivitas para pelatih yang berpengalaman. Bukan mengesampingkan subjektivitas para pelatih, tetapi ketika kita menemukan metode-metode baru, maka metode itulah yang harusnya kita kembangkan. Karena setiap periode, setiap masa itu harus kita temukan metode baru apa yang akan kita gunakan selanjutnya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.